سعيد شهيد قد قضى فيه نحبه أحب لقاء الله أما أحبه سعيد شهيد قد قضى فيه نحبه بكت عين قلبي حسرة لفراقه وقد شق جسم المستهام وقلبه أحب لقاء الله أحبه سعيد شهيد قد قضى فيه نحبه صار لي يمين أشجاركم أماطني وأسأل عقل المستكين وقلبه أحب لقاء الله لما أحبه سعيد شهيد قد قضى فيه نحبه وهدي به شيخ العلوم من أحمدين إلى بالفقيه أبدى الغذاء وطيبه أحب لقاء الله لما أحبه سعيد شهيد قد قضى به نحبه هو الحبر عبد القادر العارف الذي أنار به مولى سبيلا أحبه أحب لقاء الله لما أحبه سعيد شهيد قد قضى فيه نحبه وذلك عبد الله مظهر سره ووارثه في كل علم أصابه أحب لقاء الله لما أحبه سعيد شهيد قد قضى فيه نحبه إن لم يقوموا كلهم باحترامه سيلقون جهلا من جهول وخاطبه أحب لقاء الله لما أحبه
وصيحة وجنبهم من كل شيء أرابه أحب رضا الله لما أحبه سيد شهيد القضاء Hadirin hadirat, sebelum ditutup doa acara kesempatan malam hari ini, hadirat kita أهل الجنان فتحيتهم فيها السلام. السلام عليكم وعليكنا ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, yang kita muliakan, kita cintai, kita hormati keluarga besar Al-Imam Al-Habib Profesor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, yang alhamdulillah hadir tengah-tengah kita cucu beliau Al-Habib Abdullah ibn Al-Habib Ahmad Al-Idrus, dan juga yang kami sebutkan secara khusus yang kehadiran kita juga atas undangan beliau, atas i'tina dan perhatian beliau yang mulia Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, yang kita doakan beliau dan keluarganya sehat afiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menghantarkan kemanfaatan yang luas buat kita, keluarga kita dan anak keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami muliakan, kami hormati para habaib yang juga hadir tengah-tengah kita, para asatid, para muallim Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah, begitu juga bagi mereka-mereka yang juga berkhidmah menjadi pengurus Madin TPQ Pondok Pesantren Az-Zahra, yang semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan kekuatan zahiran wa batinan, keistiqomahan, dan mereka juga panjang umur, banyak rezeki, sehingga mereka bersemangat dalam menuntun anak-anak kita hingga mendapatkan keridhaan Allah Jalla Jalaluhu wartafa'at azamatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat yang kami hormati, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah termasuk di antara hamba-hamba yang senang, riang, gembira, bahkan meramaikan kegiatan peringatan maulidnya Nabi SAW. Enggak ada mulai zaman beliau SAW sampai 100 tahun, 400 tahun, 1000 tahun, sampai detik ini dan lebih dari 1400 tahun, enggak ada satupun cerita maupun riwayat orang celaka maupun sial karena merayakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Yang ada justru riwayat dan cerita mereka mendapatkan kejayaan, keluhuran, ketinggian, keberkahan dan kemanfaatan karena merayakan hari kelahirannya Nabi SAW. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani, beliau seorang salihin dari negeri Yaman, beliau mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi SAW ikhwana, siapa orang yang datang bulan Rabiul Awal dia kumpulin kerabat, teman, keluarga, handai tolan, dia kumpulin. Wahayya ta'aman, kemudian dia siapin hidangan. Wa ahla makanan, dia siapin tempat yang nyaman, tempat yang tentram untuk mereka kumpul. Wa amila ihsanan, kemudian mereka melakukan kegiatan yang baik.
entah khatmil Quran, entah baca sholawat, entah baca maulid, mereka melakukan kebaikan, wasara dzalika sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang hal ini semua menjadi penyebab munculnya perayaan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat apa? Ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Kelak yaumal qiyamah mereka akan dibangkitkan oleh Allah sama seperti Allah membangkitkan para kekasihnya Allah. Mereka kaum siddiqin, mereka yang mendapatkan kedudukan yang luhur di sisi Allah, dan mereka yang meninggal dalam keadaan berjihad, mereka dapat keutamaan. Dan juga mereka yang bikin acara maulid dikumpulkan, diangkat oleh Allah, dibangkitkan sama seperti Allah membangkitkan para kekasihnya, sama seperti Allah membangkitkan para syuhada, dan sama seperti Allah membangkitkan para solihin. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan buah yang terakhir Allah akan tempatkan dia dalam kenikmatan surga yang tertinggi. Ini bagi mereka yang mau bikin perayaan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan di dalam kitab Syaraful Amjad fi wujubi mahabbati Sayyidina Muhammad, bahwasanya dulu ada seseorang kelakuannya bikin onar, suka melakukan kemungkaran, kemaksiatan, tiap hari sibuk gangguin orang, zalimin orang. Bahasa kita sekarang preman. Ini orang nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali, tapi tahu-tahu datang bulan Rabiul Awal, dia pulang ke rumahnya, dia mandi, dia bersihin pakaiannya, bajunya dia, tubuhnya dia bersihin, ganti dengan pakaian yang baik dan terhormat seperti kita yang sekarang kita pakai semua. Dia pakai pakaian yang demikian, kemudian yang lebih luar biasa lagi, dia bertaubat kepada Allah di bulan Rabiul Awal. Dia yang dahulunya nggak pernah sholat jadi sholat. Dia yang dulunya suka melakukan kemungkaran, kemaksiatan, dia rubah, nolong orang, bantuin orang, berubah dia 180 derajat. Kenapa? Karena dia menginginkan tidak datang hari kelahirannya Nabi kecuali ada perubahan yang baik pada dirinya. Tahu-tahu belum lama, baru berapa hari dia bertobat, dia meninggal dunia. Amalan baiknya dia dan amalan buruknya dia nggak imbang. Masih banyak amalan buruknya dia. Taubatnya dia cuma beberapa waktu, tapi kemungkaran, kerusakan yang dia lakukan begitu panjang di dalam umurnya. Akhirnya orang-orang penduduk Basrah ketika itu nggak ada yang mau nguburin dia, nggak ada yang mau mandiin dia, nggak ada yang mau ngafanin dia, apalagi mau nyolatin dia. Dibiarkan saja jenazah dia. Karena apa? Ini sampah masyarakat. Kalau orang jahat, preman meninggal dunia, innalillah apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Kenapa? Karena orang-orang terselamatkan daripada gangguan dirinya. Akhirnya ini jenazah dibiarkan saja. Tahu-tahu datang suara tanpa wujud, hatif, yang mengatakan, ya ahlal Basrah ishadu wahdiru, wahai penduduk kota Basrah, satu kota setiap orang mendengarkan ulukan yang demikian. Wahai penduduk kota, saksikanlah dan hadirlah dalam pemakaman pemuda tersebut. Fa innahu waliyun min awliyaillah, karena pemuda tersebut adalah seorang kekasih dari kekasihnya Allah. Wa innahu azizun indi, dan dia memiliki kedudukan keluhuran di sisiku. Setiap orang di kota Basrah mendengarkan ulukan yang demikian, mereka keluar daripada rumahnya berbondong-bondong mengurus pemakaman jenazah pemuda tersebut. Selesai dimakamkan, di malam hari mereka para penduduk Basrah bermimpi bertemu pemuda tersebut. Kemudian mereka melihat di dalam mimpinya bahwasannya ini si pemuda dalam kenikmatan, riang, senang, gembira, bahagia. Maka seseorang di dalam mimpi tersebut bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, dengan apa kau dapat yang demikian? Kami tahu sepanjang hidup anda, kelakuan anda, keseharian anda ya demikian, suka bikin onar, nebar kemungkaran dan kemaksiatan. Tapi mengapa sekarang kami pandang anda seakan-akan anda dirahmati dan diampuni oleh Allah? Maka pemuda tersebut mengatakan, hadza li ta'zimi bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain dan tidak bukan karena pengagungan saya terhadap hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini orang
yang melakukan kemungkaran seumur hidupnya, di akhir hidupnya dia isi dengan pengagungan terhadap Nabi Muhammad, Allah Ta'ala masih mau merahmati dan mengampuni dia. Apalagi yang seperti kita yang mungkin sepanjang umur nggak sebejat daripada pemuda tersebut, dan kita senang senantiasa dalam kelahirannya Nabi SAW. Kira-kira mau dikasih apa sama Allah? Yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, beliau pernah ditanya, ya Habib, apa ganjaran orang-orang yang bikin perayaan maulid yang demikian? Apa kata beliau? Jazauhu husnul khitam. Nggak ada balasan, nggak ada ganjaran yang lebih berhak dia terima melebihi husnul khatimah. Pengen nggak yang demikian? Husnul khatimah itu tiket termahal yang harus saya beli, yang harus Anda beli, dan yang harus dibeli oleh anak dan orang tua kita semua. Ini tiket yang termahal. Apa guna hidup 10.000 tahun, 20.000 tahun di dunia kaya raya, nikmat, senang, gembira, tapi meninggal su'ul khatimah? Ada yang pengen demikian? Gak ada yang mungkin pengen, karena kelak kekal abadi dalam siksa dan azab. Tapi apa daya, walaupun hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, susahnya cuma 5 tahun, susahnya cuma 10 tahun, susahnya Allah paling lama 40 tahun, tapi dia meninggal husnul khatimah. Ini jauh lebih berharga daripada hidup kaya raya 10.000 tahun tapi meninggal su'ul khatimah. Walaupun kita juga punya keinginan hidupnya tenang, bahagia, senang, riang, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nih husnul khatimah tiket termahal dalam kehidupan kita. Bisa ditebus, bisa dibeli kalau seseorang bikin acara maulidnya Nabi SAW. Apalagi hajatnya kita yang nilainya dan harganya lebih murah daripada husnul khatimah. Kita pengen kediaman, kita pengen kendaraan, kita pengen anak kita soleh, kita pengen ini, kebaikan ini dan itu, dunia dan akhirat, itu nilainya, harganya nggak lebih mahal daripada husnul khatimah. Yang paling mahal saja bisa dibeli dengan membuat perayaan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi hajat-hajat kita. Semoga yang punya hajat, yang punya keinginan, harapan, cita-cita, Allah Ta'ala berikan gobul. Allah Ta'ala berikan daripada apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, karena keberkahan majelis maulidnya Nabi SAW. Ma'asyiral ikhwan, akhwati wa ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kumpul di sini mengenang beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang luhur, manusia yang tinggi, manusia yang mulia, yang tidak ada keluhuran, ketinggian seseorang di atas muka bumi ini kecuali memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad. Nggak ada. Antum mau lihat para anbiya, mau lihat para rasul, mau lihat para aulia, semuanya pasti punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka keberuntungan buat mereka-mereka yang jalin hubungan dengan Nabi Muhammad, dan kebuntungan dan kecelakaan yang nyata apabila seseorang putus hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Setiap para rasul utusannya Allah yang nilainya yang jumlahnya ada 313, para anbiya 124.000 nabi, yang wajib kita imani dan kita ketahui cuma 25 nabi. Setiap di antara mereka ngambil dari lautannya Nabi Muhammad. Ada yang ngambilnya satu canting, ada yang ngambilnya satu ember, ada yang ngambilnya percikan, tapi semua intinya punya hubungan dan ngambil keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Ingat Nabi Allah Adam alaihissalam, tak kala Allah ciptakan Nabi Adam dalam keadaan sendiri, kemudian Allah menginginkan untuk menciptakan pendamping Nabi Adam dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Diambil tulang rusuknya, diciptakan seorang wanita. Siapa? Sayyidah Hawa. Ketika selesai diciptakan Sayyidah Hawa, Nabi Adam ingin mendekati Sayyidah Hawa, maka Allah Ta'ala melarang. Nggak bisa wahai Adam, nggak boleh kau deketin dia sebelum kau berikan maharnya. Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, dengan apa saya bisa memberikan mahar untuk bisa menikahi Sayyidah Hawa? Maka Allah katakan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, maharnya adalah dengan engkau membaca 10 kali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berkatnya sholawat adanya kita. Kalau nggak ada sholawat Nabi
Nabi Adam nggak menikah, nggak ada kita, nggak ada anak kita, nggak ada orang tua kita. Ini semua karena keberkahannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam turun di bumi, dia meminta ampun, meminta maaf setiap saat kepada Allah. Bertahun-tahun gak ada respon dari Allah. Setiap dia bertobat gak ada respon. Sampai terakhir Nabi Adam bermunajat kepada Allah, bawa namanya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, dengan keberkahan Muhammad ampunilah saya. Maka langsung turun respon dari Allah. Wahai Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, tak kala kau ciptakan aku masih berupa daripada tanah dan ruh kau satukan, maka saya melihat di setiap kerajaanmu tidak ada tulisan Allah kecuali di sampingnya ada tulisan Muhammad. Maka saya berkeyakinan gak mungkin ini nama bersanding dengan nama Allah kecuali memiliki ketinggian dan keluhuran. Maka saya sebut di dalam doa saya. Maka apa kata Allah Ta'ala? Wali ajlihi khalaqtuk wa khalaqtus samawati wal ard. Karena Muhammadlah saya menciptakan engkau wahai Adam, dan saya ciptakan alam semesta ini karena Nabi Muhammad SAW. Maka keberuntungan buat orang-orang yang menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad, dan kebuntungan buat mereka-mereka yang memutus hubungan dengan Nabi Muhammad. Nabi Adam alaihissalam tak kalah hendak meninggal dunia, memanggil putra beliau, wahai putraku sini, saya mau berpesan kepada anda, pegang tali estafet dakwah perjuangan untuk mendirikan agama Allah ini, pegang benar-benar, dan jangan pernah menyebut nama Allah kecuali kau juga sebut namanya Muhammad. Karena saya ketika ada di dalam surga, nggak ada satupun daun di dalam surga kecuali bertulisan Muhammad, nggak ada satupun tirai di dalam surga kecuali tulisannya Muhammad, nggak ada satu pintu, nggak ada satu istana kecuali tulisannya Nabi Muhammad, nggak ada di leher-leher bidadari kecuali tulisannya Nabi Muhammad, nggak ada di antara dua mata malaikat kecuali tertulis nama Muhammad. Di setiap sisi di dalam surga bertuliskan nama Muhammad, dan bahkan saya melihat para malaikat sibuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap zaman dikenalkan terhadap Nabi Muhammad SAW, dan bahkan nih sholawat, setiap Allah memerintahkan apapun kepada kita, Allah nggak melaksanakan. Allah perintahkan kepada kita untuk sholat 5 waktu, Allah nggak sholat. Allah perintahkan kepada kita untuk berzakat, Allah nggak bayar zakat. Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah nggak berpuasa. Apalagi Allah perintahkan kita berhaji, tapi Allah tidak berhaji. Beda dengan Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah dahuluin dengan pernyataan, di mana Allah memberikan kabar kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berserta para malaikatnya semuanya bersolawat kepada Nabi. Allah Ta'ala merintahin kita salat, Allah nggak salat. Tapi kalau Allah perintahkan kita untuk bersolawat, ternyata Allah dahului dirinya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah nyatakan para malaikat yang tidak terjumlah nilainya, semuanya mulutnya sibuk baca solawat kepada Nabi Muhammad. Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil bukan juragan, yang dipanggil bukan orang kaya, tapi yang dipanggil orang-orang beriman. Makanya yang bisa baca solawat hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang disuruh oleh Allah untuk bersolawat? Hanya mereka-mereka yang beriman. Maka alhamdulillah Allah undang kita hadir di sini, kita baca solawat. Solawat ini bermanfaat bukan hanya untuk kita umatnya Nabi Muhammad, tapi juga menghantarkan kebaikan, kemanfaatan untuk orang-orang sebelum kita. Diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang pemuda musrif ala nafsih, kelewatan. Ini kemaksiatan, kemungkaran yang tiap hari dia lakukan sudah kelewatan, sudah nggak umum. Tahu-tahu dia meninggal dunia, sama masyarakat gak dikubur, dibawa jenazahnya dibuang di tempat pembuangan akhir sampah, dihinakan. Saking buruknya ini hamba. Tahu-tahu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, urus jenazah fulan yang berada di tempat ini. Berangkat Nabi Musa. Tak kala Nabi Musa telah sampai di tempat yang ditunjuk oleh Allah,
Allah, Nabi Musa bermunajat kepada Allah, berkata kepada Allah, ya Allah, saya kenal nih pemuda, saya tahu nih orang ini layak matinya demikian, dibuang sama masyarakat karena dia sudah kelewatan ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Enggak, saya sudah ngampunin ini hamba, saya rahmatin ini hamba. Bahkan Allah perintahkan bukan kiai, bukan ustadz, bukan syekh, tapi Nabi Musa turun tangan untuk ngurusin jenazah. Kenapa? Karena ini hamba, wahai Musa, sebelum dia meninggal dunia, dia lewat kepada satu lorong. Di lorong tersebut ada satu kitab Taurat terjatuh. Dia angkat kitab tersebut, dia angkat, dia bersihkan. Setelah dia bersihkan, dia dapati ada tulisan Muhammad di dalam kitab Taurat tersebut. Dia cium nama tersebut. Kemudian dia baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Seketika itulah saya cabut nyawanya. Karena itulah saya rahmati dan saya ampuni dia. Umatnya Nabi Musa dapat keberkahan, kemanfaatan dari sholawat yang dia baca. Ini orang musrif ala nafsi, kelewatan, gak layak untuk dihormati, tapi Allah masih menyuruh Nabi Musa untuk ngurus jenazahnya dia karena punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah Al-Imam Abil Mawahib Hasan Asyadili, pendiri Thariqah Syadiliyah, Abil Mawahib, dia bercerita, saya pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bukan para sahabat, dia bukan termasuk sahabat, tapi dia hidup setelah para sahabat, jauh zamannya. Dia mengatakan, saya pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Di dalam perjumpaan saya tanya sama beliau, ya Rasulullah, telah datang satu riwayat, siapa orang yang sekali baca sholawat kepada anda, Allah akan berikan 10 rahmat buat dirinya. Man shalla alaihi salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang baca satu aja salawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan balas dengan 10 salawat. Allah akan kucurkan dengan 10 rahmat dari Allah. Sedangkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan, satu rahmatnya Allah yang didapatkan dari seseorang membaca salawat telah cukup sebagai bekal kesuksesan dunia sampai akhirat. Apalagi kalau 10, satu aja sudah luar biasa. Maka Imam Abil Mawahib Asyadili, dia bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah 10 rahmat tersebut baru saya dapatkan kalau seseorang baca sholawatnya khusyuk, hadirnya hati? Apa kata beliau? Wahai Abil Mawahib, ketahuilah 10 rahmatnya Allah akan diberikan buat mereka-mereka yang membasahi mulutnya dalam mengutuk sholawat kepada saya. Dan bahkan bukan hanya dapat 10 rahmatnya Allah, Allah jadikan para malaikat mengumpul sampai menggunung berdoa dan mintain ampun buat hamba tersebut. Bagi mereka-mereka yang baca sholawatnya nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana, kerjaan di hadapan dia, mulutnya baca sholawat tapi dia tetap bekerja, ini masih dapat 10 rahmat dan masih dimintakan ampun oleh segunung kelompok daripada malaikat. Kemudian Nabi mengatakan, adapun mereka-mereka yang baca sholawat hadir hatinya, khusyuk, menghadirkan Nabi di hadapan dirinya penuh dengan keagungan, maka ketahuilah saking besarnya pahala, nggak ada yang tahu nilai besarnya pahalanya kecuali hanya Allah Jalla Jalaluhu wartafa'at azamatuh. Ini sholawat. Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, nggak ada yang lebih ampuh dalam mendatangkan rizki melebihi seorang sibuk baca sholawat. Nggak ada yang lebih ampuh dalam menyembuhkan sebuah penyakit melebihi seseorang menyibukkan diri dengan sholawat. Nggak ada yang lebih ampuh dalam menyelesaikan permasalahan yang pelik daripada seseorang sibuk baca sholawat. Apapun urusan dan kepentingannya, kuncinya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini nggak perlu guru, sholawat nggak perlu guru, nggak perlu syekh, Allah yang langsung ijazahkan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian Allah ijazahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan sholawat yang demikian akan menumbuhkan cinta, hubungan yang erat antara diri kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kita baca maulidnya, beliau mengatakan, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawatlah yang akan menyambungkan jiwa seseorang dengan siapa yang ia salawati, yaitu Nabi Muhammad. Fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqi bihi wa hubbi. Maka akan terjalin hubungan yang erat, yang kuat antara seorang hamba tersebut dengan Nabi Muhammad, dan akan tumbuh bibit-bibit kecintaan. Buat apa
apa cinta sama Nabi Muhammad? Tahu tak anda ini butuhnya kita terhadap cinta terhadap Nabi Muhammad? Buat apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yatafawatun nas bil iman ala qadri tafawutihim bi mahabbati. Kadar besar kecilnya keimanan seseorang, kita mulia di dunia maupun di akhirat, tergantung besar kecilnya keimanan kita kepada Allah. Dan beliau mengatakan besar kecilnya kadar keimanan seseorang tergantung daripada besar kecilnya kecintaan seorang hamba terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana hubungan cinta dengan iman? Al-hubbu yasud. Cinta itu menggiring, cinta itu membawa, cinta itu menuntun, cinta itu mengarahkan kepada siapa yang ia cintai. Kalau seseorang cinta sama Nabi Muhammad, dia diarahkan dalam kesempurnaan ibadahnya Nabi Muhammad. Kalau seseorang cinta sama Nabi Muhammad, dia akan dibikin ringan. Buat apa? Sholat 5 waktu, sholat 50 waktu pun dilaksanakan sama dirinya. Kenapa? Karena cinta. Orang kalau sudah cinta itu ringan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq fi ba'di riwayah diceritakan, beliau punya ruko, tahu ruko? Rumah toko itu 9 buah, bedaknya 9, kaya raya saudagar dia, tapi dia berani jatuh miskin, nggak punya apapun, sampai beli kancing nggak mampu. Tahu kancing ini berapa harganya? Ada 5.000? Nggak nyampe, 1.000 aja nggak nyampe, nggak mampu. Sampai Nabi Muhammad ketika di Madinah Al-Munawwarah lihat Sayyidina Abu Bakar, beliau memuji beliau sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidina Abu Bakar dengan mengatakan, nggak ada yang lebih berjasa harta dan jiwanya untuk saya melebihi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Habis-habisan buat Nabi. Dari yang kaya terpandang mulia berani jatuh miskin. Kenapa? Kok bisa buta demikian? Karena terbutakan dengan cinta. Orang kalau sudah cinta ringan, mau diajak maulidan 5 jam sabar dia. Kenapa? Cinta sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ba'dus sholihin mereka mengatakan, saya nggak maulidan tiap minggu, saya nggak maulidan tiap hari, tapi saya maulidan setiap saat. Walau anna sa'aina kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walaupun saya yang telah mengetahui besarnya keagungannya Nabi Muhammad, bagi diri saya bukan maulidan itu wajib 1 tahun sekali, bukan 1 bulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan tiap hari, tapi setiap saat hati saya berbunga atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ini mulia, luhur. Buat apa sih kita ini cinta? Cinta itu menggiring kita. Yang nggak sholat jadi sholat, yang nggak mau ibadah jadi ibadah, kalau dia bisa cinta sama Nabi Muhammad. Dan kecinta ini yang menolong seseorang, yang memuliakan seseorang, yang meninggikan seseorang. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab itu duduk sama Nabi Muhammad. Tahu-tahu Nabi Muhammad pegang badannya Sayyidina Umar, berbunga hatinya Sayyidina Umar, senang dia, gembira. Dia kepengen nularin kegembiraan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sekarang yang paling saya cintai melebihi segalanya, tapi tidak lebih cintanya terhadap diri saya sendiri, yaitu engkaulah yang paling saya cintai. Nabi terdiam. Nabi bilang, gak sempurna masihan imannya kalau saya belum dicintai lebih dari orang tuanya, lebih daripada anaknya, bahkan lebih daripada diri sendiri. Maka Sayyidina Umar termenung, diam diri, sampai beliau menanamkan kecintaan yang sempurna. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, sekarang engkau lebih saya cintai daripada saya mencintai diri saya sendiri. Kemudian Nabi mengatakan, qad tamma imanuk, sekaranglah sempurna imanmu. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, tak kala dimakamkan, jenazahnya dibawa, pintu hujrahnya Nabi tertutup, tahu-tahu terbuka dan keluar suara, adkhilul habib ilal habib, masukkanlah dia kekasihku sebagai aku sebagai kekasihnya. Seakan-akan Nabi Muhammad menyambut, masukkanlah kekasihku kepada aku sebagai kekasihnya. Fa innal habiba ilal habib mushtaqun, karena aku sebagai kekasihnya telah rindu kepada dia sebagai kekasihku. Masya Allah, disambut sama Nabi Muhammad. Orang kalau cinta demikian. Yang terakhir dikisahkan, bagi mereka-mereka yang cinta sama Nabi Muhammad dapat kemuliaan. Di zaman dulu ada seorang solihin bernama Syekh Isa Al-Bayanuni. Syekh Isa Al-Bayanuni seorang penyair. Dia suka memuji Nabi Muhammad, pecinta luar biasa kepada beliau. Sampai akhirnya Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia, dia bisa berangkat haji. Senang dia, burungnya dia, saya mau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia selesaikan
dia selesaikan berangkat haji terlebih dahulu. Di tengah-tengah haji dia tertidur dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan kepada Syekh Isa, wahai Isa, saya telah siapkan tempat yang terdekat buat dirimu kepadaku. Pengen nggak yang demikian? Pengen nggak kita dekat dengan Nabi Muhammad? Kita di sini baca sholawat, fa insya Allah mendekatkan dirinya kita kelak yaumul qiyamah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad janji, wahai Isa, saya sudah siapin tempat khusus buat dirimu dekat dengan saya. Bangun Syekh Isa nggak tahu makna mimpi tersebut. Tahu-tahu selesai dia haji, dia lanjutkan pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dia berkunjung kepada Nabi SAW, mengutarakan kecintaannya, keriduannya dengan syair-syair yang dia bikin. Nggak lama dari perjumpaan tersebut, sebelum dia pulang kembali, dia meninggal dunia. Ternyata dia dikuburkan di Maqbarah Baqi, kuburan yang paling dekat dengan kuburannya Nabi Muhammad SAW. Ini janjinya Nabi buat mereka para pecintanya Nabi. Setelah selesai dimakamkan, sebagaimana kebiasaan orang-orang di Jazirah Arab, kalau sudah beberapa tahun diangkat daripada pintu makamnya, dilihat. Kalau mayatnya masih utuh, ditutup lagi, ditunggu tahun yang akan datang. Dibuka nih kuburannya Syekh Isa Al-Bayanuri, dilihat jenazahnya masih utuh, nggak rusak, nggak hancur, ditutup lagi. Mereka mengatakan kita buka lagi tahun yang akan datang. Dibuka tahun tahun kedua, ternyata jenazahnya juga masih utuh. Coba kita lihat lagi tahun yang akan datang. Dibuka pada yang ketiga kalinya, jenazahnya masih utuh, nggak rusak sedikit pun. Maka penjaga makam bilang, kalau demikian mau sampai kiamat tetap utuh. Maka ini jenazah telah memiliki liang lahat sendiri, nggak usah digabungkan dengan yang lain. Ini kuburan khusus buat dia. Dan ini adalah realitas daripada apa yang dikatakan di dalam syairnya Syekh Isa sendiri. Jasadun tamakkana hubbu ahmada fihi tallahi annal arda la tublihi. Setiap jasad yang ada di dalamnya, di dalam sanubari jasad tersebut, kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Dia bersumpah, demi Allah bumi nggak akan hempit itu jasad, demi Allah bumi nggak akan rusak itu jasad, demi Allah bumi nggak akan hancurin itu jasad, karena ada cahaya cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan inilah cinta yang kita bawa sebagai modal kesuksesan dunia, dan lebih-lebih sebagai kesuksesan kelak yaumul qiyamah. Di mana para sahabat dulu bingung, takut, gimana nih yaumul qiyamah, kita sukses nggak? Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna, nggak beruban, tapi tumbuh beberapa biji daripada rambut beliau, rambut putih. Kenapa? Apa yang dipikir? Apa uang? Apa tanah? Apa anak beliau? Enggak. Yang dipikir kita terhadap 5 surat yang turun menceritakan tentang keadaan yaumul qiyamah. Beliau kepikiran pada kita, selamat gak nih umat? Para sahabat senantiasa terhantui dengan ketakutan yaumul qiyamah, sampai pernah Nabi ini ceramah, tengah-tengah ceramah datang orang dari gunung, gak punya adab, gak punya ilmu, dipotong ceramahnya Nabi Muhammad. Para sahabat marah semua, geram semua, hendak dimasak. Itu sahabat dari Badui, dari gunung tersebut, hendak dimasak, Nabi melarang. Maka seorang dari pegunungan tersebut mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Para sahabat termenung, kiamat yang paling kita takuti, keadaan kita bagaimana? Kita belum menemukan kunci untuk selamat yaumul qiyamah. Maka Nabi mengatakan, madza a'dadta, apa yang kau persiapkan untuk menyongsong hari kiamat? Maka orang Badui tersebut mengatakan, ma'ukathirus shalah wala siyam au kama qala, saya enggak memperbanyak puasa wala salat. Saya salat fardu iya, salat wajib, puasa wajib iya, dan saya tambahin sedikit-sedikit tapi enggak banyak. Walakin uhibbullaha wa rasulah, tapi saya punya modal cinta sama Allah dan cinta kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalau gitu hari kiamat kau bersama siapa yang kau cintai, yaitu Nabi Muhammad. Nggak ada orang yang bersama Nabi Muhammad yaumul qiyamah kecuali selamat. Dari mana keselamatan tersebut? Dari kecintaan seorang hamba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang hendak memasak, mereka mengatakan, di antaranya Anas bin Malik, nggak ada kabar gembira setelah keimanan kita yang kita dengar dari Nabi Muhammad melebihi kabar gembira yang beliau lafazkan,
anta ma'a man ahbabta, engkau bersama siapa yang engkau cintai, karena semua para sahabat mencintai Nabi Muhammad. Dan inilah jadi kunci kesuksesan para sahabat untuk bisa selamat di dalam keadaan yaumul qiyamah. Semoga Allah Ta'ala tanam suburkan kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad, dan Allah jadikan di majelis sebagai fasilitas buat Allah menumbuhkan bibit-bibit kecintaan terhadap beliau, dan Allah senantiasa memakmurkan telinga kita, hati kita, pikiran kita dengan apa yang kita dengar tentang Nabi Muhammad, sehingga kita bisa mencontoh ajaran beliau, mencontoh akhlak beliau, mencontoh adab beliau, sehingga kita mulia, luhur, tinggi, tebal daripada iman kita, karena berkahnya kita menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Dan pada muaranya, pada ujungnya, dengan kecintaan tersebut Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selamat, orang-orang yang mulia di dalam kehidupan di dunia, dan lebih-lebih pada kehidupan yang kekal abadi setelah sepeninggal kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Atlubul afa ala litala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من درارج الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا لسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكك كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اكرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظهره، وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين.
وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.